Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Taulul Asmi. Di sini saya akan menjelaskan terkait perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional itu muncul karena 8 faktor, yaitu perbedaan teknologi, sumber daya, kebijakan pemerintah, kebutuhan antar negara, perbedaan harga di berbagai negara, faktor permintaan, faktor penawaran, perbedaan kualitas penduduk, dan perbedaan pendapatan dan selera. Adanya spesialisasi produk juga. Jadi di perdagangan internasional terdapat dua teori, yaitu teori mutlak dan teori komparatif. Teori keunggulan mutlak menjelaskan bahwa setiap negara akan mengekspor barang yang diproduksi dengan biaya lebih rendah secara mutlak dibandingkan negara lain. Sementara itu, keunggulan komparatif yaitu menyatakan bahwa negara tetap memperoleh keuntungan dari perdagangan meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak. Jadi, asalkan fokus pada barang yang didapat diproduksi lebih efisien secara relatif. Kedua teori tersebut menekankan pentingnya spesialisasi dalam produksi untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan dari perdagangan antar negara. Jadi di dalam pertukaran terdapat mekanisme pertukaran dalam perdagangan internasional, melibatkan pertukaran barang, pertukaran jasa, modal, dan nilai mata uang yang secara bersama-sama membentuk sistem perdagangan global yang kompleks. Pertukaran barang mendorong efisiensi melalui keunggulan komparatif, sementara pertukaran jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata mempererat hubungan antar negara dan meningkatkan pendapatan. Pertukaran modal terutama melalui investasi asing membantu negara berkembang, membangun infrastruktur, dan meningkatkan teknologi. Meskipun seringkali menguntungkan negara maju secara lebih dominan, selain itu, pertukaran nilai mata uang sangat mempengaruhi harga dan daya saing produk, sehingga perusahaan perlu memahami dan mengelola resiko fluktuasi kurs. Dengan demikian, perdagangan internasional bukan hanya soal transaksi, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat kerjasama, membangun kesejahteraan, serta menuntut kebijakan yang adil agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh semua antar negara. Yang selanjutnya yaitu tentang teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif sendiri diperkenalkan di awal abad ke-19 oleh ekonomi klasik, yaitu David Ricardo. Jadi sebagai pengembang dari teori perdagangan absolut yang telah dikemukakan oleh Adam Smith. Jadi perdagangan tidak ditentukan oleh siapa yang lebih unggul secara absolut dalam produksi, sehingga tetapi oleh siapa yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu kemampuan memproduksi barang dengan pengeluaran yang lebih kecil. Contohnya sendiri di Indonesia unggul dalam sektor pertanian dan sumber daya alam seperti kopi, karet, kelapa sawit, batu bara karena didukung oleh kondisi alam yang subur, iklim tropis, serta tenaga kerja yang cukup banyak sehingga biaya produksinya menjadi lebih murah. Sementara itu, negara Jepang memiliki keunggulan dalam memproduksi barang-barang canggih berteknologi tinggi seperti kendaraan, mesin, dan alat elektronik karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan teknologi yang maju. Dalam kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia mengekspor hasil alam dan pertanian ke Jepang, sedangkan Jepang mengirimkan produk-produk teknologinya ke Indonesia. Jadi, melalui perdagangan tersebut, kedua negara mendapatkan manfaat ekonomi karena dapat memperoleh barang dengan harga yang lebih murah atau terjangkau dibandingkan jika diproduksi sendiri, serta meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi di setiap negaranya. Lanjut tentang kebijakan ekonomi internasional. Apa sih kebijakan ekonomi internasional? Kebijakan ekonomi internasional ada tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Kebijakan ini tidak hanya berupa tarif dan kuota, tetapi juga kebijakan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi perdagangan serta pembiayaan internasional seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tujuannya sendiri yaitu untuk kemandirian ekonomi, jadi mengurangi ketergantungan pada negara lain dalam aspek ekonomi, militer, dan politik. Kemudian kesejahteraan ekonomi, melindungi perekonomian domestik, tingkat employment yang stabil, dan pembangunan ekonomi.
Jadi, negara-negara berkembang cenderung mengadopsi kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk meningkatkan akses pasar ekspor dan impor. Jadi, negara-negara berkembang cenderung mengadopsi kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk meningkatkan akses pasar ekspor dan pengadaan barang dari luar negeri. Jadi, ada 3 kebijakan utama yang diterapkan, yaitu kebijakan promosi ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas pelaku ekonomi domestik. Kemudian, kebijakan substitusi impor, yaitu fokus pada produksi barang yang biasanya diimpor untuk menghemat devisa, dan kebijakan produksi industri, yaitu melindungi industri baru memulai tarif dan kuota hingga siap bersaing di pasar domestik. Ketiga kebijakan tersebut saling melengkapi antara 1, 2, dan ketiga dalam upaya pengembangan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing di pasar global. Lanjut ke kartel internasional. Apa sih kartel internasional itu? Yaitu kerjasama perusahaan dari berbagai negara untuk mengatur produksi, harga, dan distribusi di pasar global untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama. Jenis-jenis kartel yaitu kartel kondisi, di mana kesepakatan untuk menetapkan syarat dan ketentuan tertentu dalam transaksi jual beli seperti cara pembayaran, pengiriman, atau garansi agar standar di antara anggota kartel seragam. Kemudian kartel produksi, yaitu kesepakatan untuk membatasi jumlah produksi setiap perusahaan guna mengkontrol pasokan di pasar dan menjaga kestabilitasan harga. Kemudian kartel harga mengatur penetapan harga jual suatu produk baik minimum maupun tetap agar tidak terjadi perang harga di pasar. Kemudian kartel pembagian laba merupakan kesepakatan untuk membagi keuntungan bersama dari antara perusahaan anggota kartel terlepas dari kontribusi atau hasil usahanya masing-masing. Kemudian lanjut ke diskriminasi harga. Produsen menetapkan harga yang berbeda karena perbedaan kemampuan atau ketersediaan membayarkan konsumen. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan laba dengan cara mengambil surplus konsumen. Di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mencakup berbagai aturan terkait diskriminasi harga, terutama dalam konteks perdagangan dan dalam konteks persaingan usaha yang ketat. Dan faktor produksi antar negara, yaitu proses sumber daya produktif berpindah dari negara dengan biaya produksi tinggi ke negara dengan biaya produksi yang lebih rendah. Jenis-jenisnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri dibagi 2, yaitu tenaga kerja terampil dan keras. Tenaga kerja tidak terampil. Kemudian jenisnya ada di modal, yaitu modal ada di investasi langsung asing atau investasi portofolio. Kemudian jenisnya yaitu sumber daya alam, teknologi, dan keahlian. Teknologi dan keahlian sendiri yaitu kerjasama internasional dan perusahaan multinasional. Kemudian regulasi dan kebijakan dalam perpindahan faktor produksi antar negara, yaitu 1. Kebijakan perdagangan internasional, kedua kebijakan imigrasi, regulasi investasi asing, stabilitas ekonomi dan politik, perlindungan sosial dan hak tenaga kerja, dan kerjasama internasional. Kemudian kita akan membahas tentang investasi internasional. Investasi internasional sendiri merupakan aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pembelian saham, pendirian anak usaha, anak perusahaan maksudnya, atau akuisisi perusahaan lokal di negara tujuan. Sedangkan perusahaan multinasional sendiri adalah perusahaan besar. Perusahaan ini biasa memiliki kantor pusat di negara asal, namun jika menjalankan kegiatan produksi, distribusi, atau layanan secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengacu pada peningkatan total output, tetapi juga mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk. Kemudian, perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi saling terkait erat dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks. Keunggulan komparatif, nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan, infrastruktur, dan dinamika permintaan penawaran global adalah penentu utama dalam perdagangan internasional. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor, investasi asing, kualitas sumber daya manusia, keterbukaan ekonomi, dan stabilitas makroekonomi. Meskipun perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja, negara perlu mewaspadai ketergantungan berlebihan pada impor. Diversifikasi ekspor, modernisasi industri menjadi kunci untuk memanfaatkan perdagangan nasional.
Diversifikasi ekspor, modernisasi industri menjadi kunci untuk memanfaatkan perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara impor memiliki pengaruh yang lebih kompleks. Sehingga dengan semakin banyak ekspor daripada impor, maka laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut akan meningkat. Kemudian lanjut ke pasar valuta asing, adalah suatu tempat terjadinya transaksi jual beli mata uang asing antar berbagai pihak, baik individu, perusahaan maupun institusi keuangan. Tujuan utamanya pasar ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran mata uang yang diperlukan dalam perdagangan internasional, investasi, dan aktivitas ekonomi lintas negara. Selain itu, pasar valuta asing juga memainkan peran penting dalam menentukan nilai tukar mata uang dan mendukung stabilitas ekonomi internasional. Jadi pasar valuta asing menjadi sarana utama dalam mendukung kelancaran transaksi internasional. Jadi, melalui pasar ini, pelaku ekonomi dapat melakukan konversi mata uang secara efisien dan memperoleh nilai tukar yang kompetitif. Selain itu, pasar valuta asing juga membantu menyediakan likuiditas global serta memungkinkan diversifikasi risiko bagi para investor dan pelaku usaha. Jadi, di dalam pasar valuta asing itu terdapat risiko, yaitu muncul karena nilai tukar mata uang antar negara bisa berubah-ubah, sehingga keuntungan atau biaya bisa naik turun secara tiba-tiba, sehingga berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar, di mana perubahan kurs mata uang dapat mempengaruhi harga ekspor dan impor atau hasil investasi luar negeri. Selain itu, resikonya yaitu likuiditas, yaitu ketika suatu pihak kesulitan mengubah aset menjadi uang tunai dalam waktu yang singkat. Kemudian resikonya kredit, yaitu pihak yang diberi pinjaman tidak mampu membayar utang sesuai perjanjian. Ada pula resiko politik, yaitu resiko yang muncul akibat perubahan atau kestabilan situasi politik di suatu negara yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Terakhir yaitu resiko ekonomi global, mencakup dampak dari krisis ekonomi dunia yang terjadi karena perang, pandemi, atau ketegangan politik internasional yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Kemudian membahas tentang sistem moneter internasional, yaitu suatu kerangka kerja yang mengatur hubungan antara keuangan antar negara, termasuk nilai tukar mata uang, mekanisme pembayaran lintas negara, dan pengelolaan cadangan kas. Berperan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, menyediakan likuiditas global, mengurangi ketidakstabilan ekonomi global, mengatur aliran modal antar negara, mendorong reformasi ekonomi global. Jadi lembaganya ada Dana Moneter Internasional (IMF), yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan 190 negara. Tujuannya untuk mempromosikan kerjasama moneter global, stabilitas keuangan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran serta memberikan saran kebijakan ekonomi. Yang kedua yaitu Bank Dunia, sebagai lembaga keuangan internasional, memberikan pinjaman dan bantuan hibah kepada negara-negara berkembang. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi, meskipun fokus utamanya bukan pada moneter. Bank Dunia memiliki peran penting dalam stabilitas keuangan global. Kemudian yaitu BSI, Bank for International Settlement, yaitu bank sentral bagi bank-bank sentral. Jadi tujuannya adalah untuk mempromosikan kerjasama moneter dan keuangan internasional serta berfungsi sebagai bank bagi bank-bank BIS, bank sentral maksudnya ya, untuk menetapkan standar pengaturan dan pengawasan perbankan. Instrumen dalam sistem moneter internasional digunakan untuk mengatur dan memfasilitasi transaksi moneter internasional.